Hai semua, selamat datang kembali di channel motivasi kami. Apakah Anda sering merasa kesulitan untuk berbicara di depan umum? Merasa canggung ketika berinteraksi dengan orang baru? Atau mengungkapkan pendapat kalian, bahkan dalam kelompok kecil? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Banyak orang mengalami rasa malu dan kesulitan untuk mengungkapkan diri. Namun hal itu tidak perlu menghambat kemampuan Anda untuk mencapai tujuan dan membangun hubungan yang positif. Pada video kali ini, kita akan memberikan tips dan strategi untuk mengatasi sifat pemalu dan pendiam. Kita akan membahas berbagai cara untuk membangun kepercayaan diri Anda dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita akan membahas teknik-teknik sederhana yang dapat Anda terapkan sehari-hari untuk membantu mengatasi kecemasan sosial dan meningkatkan kemampuan komunikasi Anda. Jangan biarkan ketakutan dan rasa malu menghalangi Anda untuk mencapai potensi penuh Anda. Tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan tips dan strategi yang dapat membantu Anda mengatasi sifat pemalu dan pendiam, dan menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan kuat. Oke, ini dia tips-tipsnya. Tips pertama adalah kenali sumber ketidakpercayaan diri. Apa yang membuatmu merasa tidak percaya diri? Apakah itu karena kamu merasa kurang pandai dalam sesuatu? Atau karena kamu takut diajak oleh orang lain? Identifikasi sumber ketidakpercayaan diri dapat membantumu menemukan solusinya. Sebagai contohnya, ketidakpercayaan diri karena perasaan tidak pandai dalam suatu hal. Solusinya mulailah dengan mempelajari dan berlatih hal yang ingin kamu kuasai. Ingatlah bahwa tidak ada yang lahir langsung jadi ahli dalam sesuatu. Setiap orang belajar dan mengalami kesalahan. Cobalah untuk fokus pada perbaikan diri dan mengukur kemajuanmu dari waktu ke waktu. Tips kedua adalah lakukan perencanaan. Misalnya, jika kamu akan menghadiri pertemuan atau acara sosial, persiapkan dirimu dengan baik. Pikirkan topik pembicaraan yang mungkin muncul dan buat beberapa pertanyaan yang menarik. Dengan melakukan persiapan, kamu akan merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi situasi tersebut. Sebagai contoh, kamu diundang untuk menghadiri acara ulang tahun temanmu yang diadakan di sebuah restoran pada akhir pekan ini. Sebelum menghadiri acara tersebut, kamu bisa melakukan perencanaan dengan beberapa cara, misalnya menyiapkan topik pembicaraan. Kamu bisa memikirkan topik pembicaraan yang cocok untuk diangkat di acara ulang tahun temanmu. Misalnya tentang kesuksesan temanmu dalam karirnya, hobi baru yang sedang kamu dan temanmu tekuni, atau rencana perjalanan liburan yang akan dilakukan bersama. Dengan menyiapkan topik pembicaraan ini, kamu akan terhindar dari kebingungan saat berbicara dengan teman-teman di acara tersebut. Tips ketiga adalah terlibat dalam aktivitas sosial. Bergabunglah dengan klub atau komunitas yang menarik perhatianmu. Ini bisa membantumu memperluas lingkaran pergaulan dan memperoleh pengalaman yang berharga dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, kamu suka berolahraga dan tertarik untuk bergabung dengan klub olahraga lokal. Kamu dapat mencari klub atau komunitas olahraga yang sesuai dengan minatmu, misalnya klub lari, klub sepeda, atau klub renang. Dengan bergabung dalam klub olahraga tersebut, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama denganmu dan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti latihan bersama, pertandingan, atau cara komunitas. Dengan terlibat dalam aktivitas sosial, kamu juga dapat memperoleh manfaat kesehatan dan kebugaran dari kegiatan olahraga, seperti meningkatkan kondisi fisik dan kesehatan mental. Selain itu, kamu juga dapat mengembangkan minat dan bakatmu yang dapat membantumu meraih kesuksesan di masa depan. Tips keempat adalah berbicara dengan santai. Cobalah untuk tidak terlalu tegang saat berbicara dengan orang lain. Jadilah dirimu sendiri dan bicaralah dengan nada yang tenang. Jangan takut membuat kesalahan atau mengungkapkan pendapatmu. Ingat, setiap orang punya kelemahan dan kekuatan atau kelebihan, termasuk kamu. Sebagai contoh, kamu sedang dalam sebuah rapat dengan bos dan rekan kerjamu. Agar kamu bisa berbicara dengan santai dan percaya diri, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan, antara lain bersiaplah sebelum rapat dimulai. Sebelum rapat dimulai, cobalah untuk mempersiapkan dirimu dengan baik. Pastikan kamu memahami topik pembicaraan yang akan dibahas dan siapkan argumen yang akan kamu sampaikan. Dengan persiapan yang baik, kamu akan merasa lebih percaya diri dan dapat berbicara dengan tenang. Dengan berbicara dengan santai, kamu akan dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki kepercayaan diri dan memperoleh rasa hormat dari orang lain.
Selain itu, kamu juga dapat berbicara dengan lebih efektif dan mudah dipahami oleh orang lain. Tips kelima adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Ingatlah, setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda dan mempunyai kelebihan serta kekurangan. Jangan merasa inferior atau merasa rendah diri karena kamu tidak seperti orang lain. Jadilah dirimu sendiri dan fokuslah pada kelebihanmu. Contoh kasusnya, kamu sedang merasa tidak percaya diri dengan kemampuanmu di tempat kerja karena merasa bahwa rekan kerjamu lebih pintar atau lebih berpengalaman darimu. Agar kamu dapat fokus pada kelebihanmu dan merasa lebih percaya diri, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan, antara lain jadilah dirimu sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan mencoba untuk menjadi seperti orang lain atau merasa tidak memadai karena perbedaan yang ada. Jadilah dirimu sendiri dan fokus pada kelebihan yang kamu miliki. Dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain, kamu akan merasa lebih bebas dan fokus pada pengembangan dirimu sendiri. Dengan menghargai kelebihanmu dan belajar dari orang lain, kamu akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk berkembang dan mencapai tujuanmu. Tips terakhir adalah jangan menyerah. Mengubah sifat pemalu dan pendiam tidaklah mudah dan memerlukan waktu. Tetapi jangan menyerah dan teruslah berusaha. Ingatlah bahwa setiap kali kamu mengambil langkah untuk lebih terbuka dan percaya diri, kamu sedang melangkah ke arah yang lebih baik. Oh iya, satu hal lagi yang perlu kamu ingat adalah jangan memaksa diri untuk menjadi orang yang extrovert atau selalu berbicara dengan orang lain. Memiliki sifat introvert atau cenderung pendiam bukanlah suatu kelemahan. Sebaliknya, kamu bisa memanfaatkan sifat-sifat tersebut untuk menjadi lebih peka, introspektif, dan memiliki kemampuan untuk memikirkan masalah dengan mendalam. Namun, jika kamu merasa sifat pemalu dan pendiammu mengganggu aktivitas sehari-hari dan menghambat kemajuanmu, maka tidak ada salahnya untuk mencoba mengubah diri menjadi lebih terbuka dan percaya diri. Selalu ingat, perubahan yang baik memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Terakhir, cobalah untuk selalu memperbaiki diri secara terus-menerus. Belajarlah dari pengalaman, mintalah masukan dari orang lain, dan jangan pernah berhenti belajar. Dengan menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri, kamu akan lebih mudah mencapai tujuan hidupmu dan meraih kesuksesan yang diimpikan. Nah, ini tadi beberapa tips untuk mengatasi sifat pemalu dan pendiam agar menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Semoga tips-tips ini bermanfaat bagi kalian semua dan selalu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan like video ini. Jangan ragu untuk share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel motivasi ini. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video motivasi kami berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.